Malam hari ini setiap kami tersungkur di kaki-Mu ya Tuhan, membawa hidup kami mau bilang kami butuh Tuhan. Kami butuh Engkau lebih dari hari-hari sebelumnya Bapa. Kami mau mengejar hadir-Mu Tuhan dalam hidup kami. Kami rindu menikmati Tuhan setiap hari, setiap menit, setiap detik dalam hidup kami. Bawa kami menikmati Engkau Tuhan senantiasa dalam hidup kami, menikmati kebaikan-Mu, menikmati kehadiran, menikmati kebesaran-Mu. Kami butuh kehadiran Tuhan hari-hari ini di hidup kami, melewati masa-masa krisis ini Bapa. Tidak ada lain yang kami andalkan, bahkan harta pun tidak lagi bisa menolong kami. Apapun Tuhan, tidak ada yang bisa menolong. Hanya Tuhan, hanya hadirat-Mu, hanya Engkau. Bawa kami Tuhan bertemu muka dengan Engkau. Kami rindu Engkau mempersiapkan baik kudus-Mu Tuhan, menjelang hari-hari kedatangan-Mu di dunia ini. Layakkan kami Tuhan, layakkan kami Bapa, layakkan kami Tuhan, layakkan kami Tuhan Yesus. Bahwa kami mengenal jalan-jalan, bahwa kami mengenal isi hati-Mu, bahwa kami Tuhan terlebih lagi hidup dekat dengan Engkau hari-hari ini. Melewati semua yang terjadi hari-hari ini, di tengah ketidakmengertian kami. Kami tahu Tuhan, Engkau mengasihi kami anak-anak-Mu, Engkau mengasihi kami umat-Mu Bapa. Biar hadirat-Mu terus mengalir Tuhan, terus Roh Kudus. Kami tidak ingin membatasi Roh Kudus yang sedang mengalir di tengah kami. Bawa kami terus mengalami hadirat-Mu dalam hidup ini Tuhan. Bawa kami terus mengalami Tuhan kuasa-Mu. Roh Kudus, Engkau yang pimpin hidup kami. Roh Kudus, Engkau yang pegang tangan kami. Roh Kudus, karena kami tidak dapat berjalan sendiri tanpa tuntunan-Mu dalam hidup. Biar Engkau mengalir bersama kami ya Tuhan, mengalir dalam hidup kami. Kalau sebentar lagi kami rindu belajar firman-Mu Tuhan, biar Engkau berbicara bagi kami, sampaikan isi hati-Mu bagi kami Tuhan. Kami mempersiapkan hati kami untuk menerima kebenaran firman-Mu di dalam nama Yesus. Kami buka hati kami bagi firman Tuhan. Mari sama-sama yang percaya Tuhan di tengah kita memberkati kita, katakan bersama amin. Iya, shalom buat semua saudara yang sudah bergabung malam hari ini. Terima kasih. Saya percaya kerinduan kita untuk terus mencari Tuhan diperhitungkan oleh Tuhan hari-hari ini. Kenapa saudara? Karena memang tidak ada tempat lain untuk kita lari selain dalam hadirat Tuhan. Saya beri tema malam hari ini melewati masa krisis ya. Saya percaya kita semua sedang ada dalam keadaan yang tertekan, ya, ada dalam krisis, ya, ada dalam keadaan yang tidak enak. Bahkan ada dalam keadaan yang kita semua bertanya-tanya, sampai kapan ini Tuhan, sampai kapan ini akan terjadi. Mari kita, apa yang harus kita lakukan supaya kita bisa menang melewati masa krisis ini? Ya, tidak ada yang lain saudara. Seperti lagu tadi yang pertama kita nyanyikan, lebih dalam lagi Tuhan. Bawa kami untuk mengenal Engkau, bawa kami Tuhan. Tidak ada cara lain selain kita masuk lebih dalam lagi hari-hari ini untuk mencari Tuhan.
Tidak ada hal lain yang bisa kita lakukan selain kita mau lebih dalam lagi mengenal jalan-jalan Tuhan, mengenal pribadi Tuhan. Hari ini firman Tuhan terambil dari 1 Tesalonika pasal yang keempat. 1 Tesalonika pasal yang keempat, saudara. Firman Tuhan berkata begini di sana, 1 Tesalonika pasal yang keempat ayat yang pertama. Akhirnya saudara-saudara, kami minta dan menasihatkan kamu dalam Tuhan Yesus. Kamu telah mendengar dari kami bagaimana kamu harus hidup supaya berkenan kepada Allah. Hal itu memang telah kamu turuti. Tetapi baiklah kamu melakukannya lebih bersungguh-sungguh lagi. Ya, Rasul Paulus memberikan pesan kepada jemaat di Tesalonika pada waktu itu. Dia berkata, ya, saudara-saudara, kami minta ya dan sudah menasehatkan kepada kalian di dalam nama Tuhan Yesus bahwa kalian harus hidup. Ya, bagaimana cara kalian hidup untuk berkenan kepada Tuhan. Tetapi Rasul Paulus berkata, ya, hal itu memang sudah kamu turuti, tetapi baiklah kamu melakukannya lebih bersungguh-sungguh lagi. Di tengah kejadian yang menimpa hari-hari ini, di tengah virus corona yang melanda seluruh dunia, saudara, banyak orang bertanya apa yang harus kami lakukan, ya. Apa yang harus kami persiapkan? Semuanya bingung, semuanya meraba-raba. Ada yang bertanya apakah Tuhan akan memulihkan keadaan ini? Ada yang bertanya apakah nanti ini sudah masa antikris? Ada banyak saudara, tapi satu orang pun tidak ada yang tahu. Ya. Tapi yang harus kita lakukan adalah menghadapi masa krisis seperti ini. Rasul Paulus memberikan nasihat kepada kita malam ini, mari kita lebih bersungguh-sungguh lagi mencari Tuhan. Mari kita lebih bersungguh-sungguh lagi masuk dalam hadirat Tuhan. Mari kita bersungguh-sungguh lagi, saudara, untuk mengenal Dia. Orang-orang yang selama ini hanya suam-suam, mungkin kita pergi ke gereja hanya seminggu sekali. Bahkan hari ini sejak ada gereja online, saudara, banyak yang protes. Padahal yang protes itu karena dulu dia nggak pernah ke gereja. Ya, dulu hari Minggu nggak mau ke gereja. Begitu udah mau tobat, gereja ditutup. Ya, tapi bersyukur masih ada gereja online. Saudara masih bisa mengikuti khotbah-khotbah. Jangan biarkan imanmu padam. Karena Yesus berkata bahkan di akhir zaman nanti tidak ada satu batu pun akan berdiri di atas batu yang lain. Ya, bahkan mungkin gereja akan dihancurkan, gereja secara bangunan. Tetapi kita adalah gereja Tuhan, tubuh kita, hidup kita. Kita adalah kumpulan orang-orang yang sudah dipanggil keluar dari dalam gelap masuk dalam terang yang ajaib. Ya, jadi dimanapun kita berada, kita beribadah kepada Tuhan. Amin, saudara. Dan malam ini, apa yang Rasul Paulus katakan, bagaimana cara kita lebih bersungguh-sungguh lagi mencari Tuhan, bagaimana cara kita bersungguh-sungguh lagi lebih mengenal Dia, lebih masuk lebih dalam lagi, saudara. Ayat yang kedua berkata begini, kamu tahu juga petunjuk-petunjuk mana yang telah kami berikan kepadamu atas nama Tuhan Yesus. Jadi sudah ada petunjuk-petunjuk bagaimana kita harus hidup sebagai orang Kristen. Ayat yang ketiga berkata, karena inilah kehendak Allah pengudusanmu. Ya, inilah kehendak Tuhan, saudara, nggak ada yang lain. Tuhan mau kita kudus dan tidak bercacat. Nggak usah tanya apa yang harus kita lakukan menjelang antikris, harus lunasi utang, harus ini, nggak usah. Satu yang ada di Alkitab aja yang kita lakukan, yaitu apa? Kita hidup dalam kekudusan. Kenapa? Karena Alkitab berkata tanpa kekudusan tidak ada seorang pun akan melihat Tuhan. Saya yakin dan percaya kita semua rindu mengalami kehidupan kekekalan. Jadi kalau kita mendengar, saudara, tentang mau kiamat, dunia akan segera berakhir, nggak apa-apa. Ya, bukankah kita semua tahu bersama bahwa kita akan dunia ini, dan dunia ini memang bukan tempat tinggal kita yang semestinya, karena ada satu tanah kekekalan yang Tuhan sediakan bagi kita dan kita harus tinggalkan dunia ini. Ya, jadi apapun yang akan terjadi di dunia ini, saudara, jangan takut, jangan ragu, jangan bimbang, ya bersukacitalah. Kenapa? Karena ada satu rumah kekekalan yang sudah Tuhan sediakan bagi kita. Ya, dan satu saat kita semua akan meninggalkan dunia ini, saudara, untuk mencapai hidup yang kekal itu. Nah, Rasul Paulus berkata di sini, sudah ada petunjuk-petunjuk yang diberikan, karena inilah kehendak Allah pengudusanmu, kata Tuhan. Ya, kita dikuduskan. Bagaimana pengudusan itu kita bisa dapat dalam hidup kita? Yaitu supaya kamu menjauhi percabulan. Supaya kamu masing-masing mengambil seorang perempuan menjadi istrimu sendiri.
dan hidup dalam pengudusan dan penghormatan. Jadi jangan lagi ada orang-orang yang mau hidup dalam kenajisan, dalam percabulan, ya, hidup yang tidak kudus, masih banyak kepahitan di hati, masih banyak amarah, tersinggung, ya, dalam rumah tangga suami istri berantem terus, ya, dan tidak pernah mau berdamai, ya, bahkan hari-hari ini masih banyak orang yang terus berselingkuh, masih banyak yang terus melakukan dosa, masih banyak yang terus hidup dengan masa lalu, keluar dari hidupmu yang sekarang, saudara. Tapi saya bersyukur, saudara, hari-hari ini dengan kejadian ini banyak orang berbalik kepada Tuhan. Saya terus menerima WA yang masuk, ibu saya mau bertobat, ibu saya mau bertobat, ya. Ayat yang kelima, bagaimana caranya kita menghidup dalam kekudusan? Bukan di dalam keinginan hawa nafsu seperti yang dibuat oleh orang-orang yang tidak mengenal Allah. Nafsu itu baik Tuhan ciptakan dalam hidup manusia, tapi kalau jadi hawa nafsu itu yang berbahaya. Ya, nafsu makan Tuhan berikan dalam hidup kita supaya kita makan sehari 3 kali. Itu nafsu. Tapi kalau kecampur dengan hawa, makannya satu hari 5 kali. Saudara, dengan adanya bencana ini, saudara, kita melihat, ya, saya melihat itu di Facebook banyak orang yang pamer makanan enak. Mari kita juga tuh, ini bukan saatnya kita pamer-pamer lah makan enak di Facebook, ya. Simpan untuk dirimu sendiri. Dan mari kita mulai belajar hemat, ya. Kenapa? Karena kita juga harus berbagi dengan orang lain. Saya juga menerima WA banyak yang masuk, ibu, iya kami juga sudah berbagi. Apa yang bisa kita lakukan? Lakukan sesuatu, saudara. Ya, jangan hidup dalam hawa nafsu. Tinggalkan semua itu, dan Tuhan menginginkan adalah pengudusanmu hari-hari ini. Kenapa? Waktu ini adalah waktu-waktu yang singkat. Ayat yang ke-6 berkata, dan supaya dalam hal-hal ini orang jangan memperlakukan saudara dengan tidak baik atau memperdayakannya, karena Tuhan adalah pembalas dari semua ini, seperti yang telah kami katakan dan tegaskan dahulu kepadamu. Orang yang hidup kudus itu orang yang hidup berdamai dengan saudaranya. Tadi siang ada yang telepon saya, Bu, saya ini berusaha mau baik, tapi keluarga saya tetap tidak mau baik. Saya berusaha baik dengan keluarga saya, tapi dia nggak mau menegur saya. Saya mencoba terus menegur, tapi nggak mau. Nggak apa-apa, yang penting kita sudah berusaha. Memang ada banyak orang-orang aneh di hidup ini. Kita baik, ya dia nggak baik, ya. Apalagi kalau kita tidak baik, dia tambah tidak baik. Jadi saudara, lakukan bagian kita. Jangan pernah putus asa. Selama kita mau melakukan bagian kita, Tuhan akan melakukan bagiannya. Yang terakhir dikatakan di sana, karena Tuhan adalah pembalas dari semuanya ini. Ya, jadi saudara, mari kita sama-sama. Ayat yang ke-7 berkata, Allah memanggil kita bukan untuk melakukan apa yang cemar, melainkan apa yang kudus. Saudara, ayat yang ke-8 di sana dikatakan, karena itu siapa yang menolak perintah ini, dia bukan menolak manusia, melainkan menolak Allah yang telah memberikan juga rohnya yang kudus kepada kamu. Jadi saya mau bilang hari ini kita punya roh kudus dalam hidup kita. Saudara yang berharap, ya, saya tuh berdoa, saudara. Kadang-kadang saya bukan tidak mau balas WA. Saudara, itu WA yang masuk di saya itu ada ratusan, saudara, ya. Jadi saya membalas yang emergensi dulu, ya, yang sudah mau bercerai, yang sudah mau bunuh diri, itu yang saya balas. Jadi kalau cuma yang alay-alay, ya please deh, ya, ada Roh Kudus dalam dirimu. Bu, saya putus cinta, Bu. Ya udah, biarin itu pacar saya pergi sama perempuan lain, biarin aja. Yang kayak gini-gini saya nggak melayani, saudara. Saya cuma balas, pasti Tuhan punya rencana yang lebih baik. Tapi saya nggak bisa lupa, ya. Jangan tanya sama saya bagaimana kau melupakan pacarmu, itu urusanmu dengan hatimu dengan Tuhan, ya. Saudara, ada juga orang-orang yang ibu doakan, ya, suami saya itu loh, Bu. Ya, jadi saudara, suamimu itu, kaulah yang berdoa buat suamimu, jangan suruh saya berdoa buat suami saudara. Tidak ada doa yang lebih mujarab bagi seorang suami itu selain dari istri, ya. Mari kita fokus kepada hal-hal yang lebih penting, memilih yang penting, yang terpenting di antara yang penting. Kenapa? Udah akhir zaman, gak usah main-main lagi sama dosa. Kita mau menguduskan, karena di sini dikatakan barang siapa yang menolak ini, dia bukan menolak manusia, melainkan menolak Allah yang telah memberikan rohnya yang kudus kepada kita. Saudara, apa yang harus kita lakukan hari-hari ini? Tidak ada lain, tidak ada bukan. Mari kita mengejar Tuhan, mengejar perkenanannya hari-hari ini, masuk lebih dalam lagi kepada Tuhan. Saya berdoa, biar malam hari ini kita mau sama-sama berdoa, masuk dalam mesbah doa. Kita mau berdoa, saudara.
Kita mau bawa bangsa ini, kita mau bawa orang-orang yang mengalami sakit, orang-orang yang mengalami terinfeksi oleh virus corona ini. Dan saya akan banyak berbicara nanti tentang antikris. Saudara bisa lihat nanti di dalam wake up call saya besok pagi akan terbit yang ke-8. Di sana saudara akan banyak mendengar. Sebentar saya minum dulu, saudara. Apa yang harus kita lakukan? Ya, menjelang antikris. Ada yang tanya, Bu, antikris itu gimana? Nanti microchip itu gimana? 66 itu gimana? Nanti ada di wake up call yang ke-8 besok pagi akan tayang di channel YouTube saya. Jadi saudara tetap nonton, saudara tetap lihat. Ya, apa yang harus kita lakukan hari-hari ini untuk mempersiapkan diri berjaga-jaga.